Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ammar Aditya Basri dan Rika Stiami akan menjelaskan tentang materi manajemen dan manajer. Pengertian manajemen dan manajer. Yang pertama, manajemen. Manajemen sendiri merupakan pencapaian tujuan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pemberian perintah, dan pengawasan menurut Henry Fayol. Setiap organisasi pasti melakukan fungsi-fungsi manajemen, entah dari perusahaan kecil sampai perusahaan besar, dari perusahaan yang swasta maupun perusahaan negeri. Lalu yang kedua, manajer. Manajer sendiri merupakan setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Jadi manajer ini bertanggung jawab dan bertugas untuk mengarahkan bawahan serta sumber daya organisasi agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Tingkatan manajemen. Yang paling bawah ada manajer lini pertama. Manajer lini pertama ini merupakan tingkatan manajer yang paling rendah di antara manajer-manajer lainnya dan langsung membawahi karyawan-karyawan yang ada di. Contoh dari manajer lini pertama adalah penggila atau supervisor, mandor, dan pemimpin atau leader. Lalu yang atasnya ada manajer menengah. Manajer menengah ini bertugas untuk membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan manajer yang ada di bawahnya. Contoh dari manajer menengah adalah kepala departemen, manajer cabang, kepala pengawas, dan sebagainya. Lalu untuk tingkatan yang paling tinggi adalah manajer puncak. Manajer puncak ini bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Contoh dari manajer puncak ini adalah presiden direktur, wakil direktur, sekretaris perusahaan, kepala perwakilan, dan sebagainya. Perbedaan manajer administratif dan operatif dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Yang paling bawah ada manajer lini pertama, lalu atasnya manajer menengah, dan yang paling atas manajer puncak. Dapat dibaca dari gambar tersebut, makin tinggi tingkatan manajer, maka tugas untuk melaksanakan manajemen administratif lebih banyak. Di mana manajemen administratif sendiri lebih berurusan dengan penentuan tujuan, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengawasan. Sebaliknya dengan manajer lini pertama. Manajer lini pertama ini lebih banyak bertugas sebagai manajemen operatif, di mana yang mencakup kepada pengarahan dengan memotivasi, supervisi, dan komunikasi kepada karyawan. Manajer-manajer fungsional dan umum dapat dilihat dari bagan. Yang bawah itu ada manajer pemasaran, manajer personalia, manajer produksi, manajer penelitian dan pengembangan, dan manajer keuangan. Yang saya sebutkan tadi merupakan manajer fungsional, di mana hanya bertugas pada satu kegiatan saja, misal manajer pemasaran. Jadi manajer tersebut hanya mengurusi di bagian pemasaran perusahaan, misal penjualan produk atau yang lainnya. Manajer keuangan contohnya, dia hanya mengurusi tentang keuangan yang terdapat di perusahaan tersebut. Lalu siapa yang mengatur manajer fungsional ini? Yaitu manajer umum. Manajer umum ini bertugas untuk mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab terhadap manajer yang ada di bawahnya, yaitu manajer fungsional. Fungsi-fungsi yang dilaksanakan manajer. Yang pertama, perencanaan atau planning. Pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi. Pemilihan di sini bisa meliputi penentuan strategi,
prosedur, metode, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yang terdiri dari penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, susun organisasi atau kelompok kerja. Yang ketiga, penugasan tanggung jawab tertentu. Dan yang keempat, pendelegasian wewenang kepada individu-individu untuk melaksanakan tugasnya. Jadi fungsi dari pengorganisasian di sini adalah untuk menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan. Yang ketiga, penyusunan personalia atau staffing. Melakukan rekrutmen, latihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi pada karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Yang kedua, menentukan persyaratan melalui mental, fisik, dan emosional sesuai posisi-posisi jabatan yang ada. Jadi maksud di sini adalah perusahaan kan pasti membutuhkan sumber daya manusia untuk mengisi posisi-posisi yang kosong dalam perusahaan tersebut dengan cara melakukan rekrutmen. Biasanya rekrutmen ini dengan melalui tes. Dari tes tersebut dapat dibaca apakah karakteristik calon karyawan tersebut sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jika iya, maka perusahaan akan menarik karyawan tersebut menjadi bagian dari perusahaan. Tidak hanya untuk karyawan baru saja, namun karyawan lama pun melakukan latihan dan pengembangan yang bertujuan untuk promosi atau bahkan demosi atau pemecatan, serta untuk latihan dan pengembangan karyawan. Lalu yang keempat, pengarahan atau leading. Motivasi, disiplin, dan komunikasi kepemimpinan untuk mengarahkan karyawan mengerjakan sesuatu yang ditugaskan kepadanya. Yang kelima adalah pengawasan atau controlling. Yang pertama, penetapan standar pelaksanaan. Yang kedua, penentuan ukuran pelaksanaan. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang ditetapkan. Dan yang keempat, pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar. Dari pengawasan sendiri ini yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa pengawasan ini berfungsi untuk memastikan apakah rencana yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan atau belum. Gambar yang saya paparkan ini hanya untuk mereview ulang materi sebelumnya tentang perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan untuk manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen personalia, manajemen produksi, akuntansi, manajemen riset dan development ini merupakan hasil fungsi-fungsi manajemen yang sudah dibagi atas beberapa subbagian. Di slide ini membahas tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer. Pada dasarnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer dapat dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu kegiatan pribadi, teknis, administratif, dan interaksional. Contoh kegiatan pribadi yang dilakukan oleh seorang manajer yaitu pengaturan waktu, pengembangan karir pribadi, dan keterlibatan dengan kehidupannya sendiri. Kemudian, contoh kegiatan teknis yang dilakukan seorang manajer yaitu pekerjaan dengan peralatan-peralatan, pemecahan masalah teknis, dan pelaksanaan fungsi-fungsi teknis. Lalu, contoh kegiatan administratif yang dilakukan oleh seorang manajer yaitu pemrosesan kertas kerja, penyiapan dan administrasi anggaran, monitoring kebijaksanaan dan prosedur, dan pemeliharaan stabilitas operasi. Dan yang terakhir, contoh kegiatan interaksional yang dilakukan oleh seorang manajer yaitu peranan antar pribadi, peranan informasional, dan peranan
pembuatan keputusan. Kemudian di slide ini membahas tentang peranan-peranan manajer. Menurut Mintzberg, perilaku manajer dibagi menjadi 3 kelompok bidang peranan, yakni antara pribadi, informasional, dan pembuatan keputusan. Manajer mempunyai wewenang formal atas satuan organisasinya, dan itu menentukan statusnya. Wewenang dan status ini menyebabkan manajer terlibat dalam pelaksanaan ketiga peranan tersebut. Manajer kemudian menggunakan keterampilan pribadi dan manajerial serta kemampuan untuk melaksanakan peranan-peranannya secara efektif. Selanjutnya, pengelompokan peranan manajer oleh Henry Mintzberg. Peranan tersebut antara lain peranan interpersonal, peranan informasional, dan peranan pembuatan keputusan. Yang pertama, peranan interpersonal terbagi menjadi 3, yakni pemuka simbolis, pemimpin, dan perantara. Yang kedua, peranan informasi terbagi menjadi 3, yakni monitoring, penerus informasi, dan perwakilan. Dan yang ketiga, peranan pembuatan keputusan terbagi menjadi 4, yakni wira swasta, penangkal kesulitan, pengalokasian sumber daya, dan negosiator. Pada slide ini disajikan tabel tentang bagaimana manajer menggunakan waktunya dalam sehari bekerja. Kita bisa melihat fungsi pengawasan atau yang biasa disebut pengendalian mempunyai presentasi yang paling tinggi, yakni 28,4%, dan fungsi perwakilan mempunyai presentasi yang paling rendah, yakni 1,8%. Fungsi pengawasan mempunyai presentasi paling tinggi dikarenakan fungsi tersebut berperan penting dalam menjamin bahwa rencana yang telah diatur oleh manajer-manajer harus terlaksana sesuai rencana yang diinginkan. Sementara fungsi perwakilan memiliki presentasi yang paling rendah dikarenakan seorang manajer jarang mewakilkan tugasnya kepada bawahannya sebab seorang manajer selalu ikut turun tangan langsung terhadap semua rencana yang mereka atur. Kemudian, keterampilan manajerial yang dibutuhkan untuk menjadi seorang manajer yang efektif. Pada umumnya, seorang manajer yang efektif membutuhkan 4 keterampilan, diantaranya yang pertama, keterampilan konseptual atau conceptual skill, yakni kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Ini mencakup kemampuan manajer untuk melihat organisasi sebagai suatu keseluruhan dan memahami hubungan antara bagian yang saling bergantung, serta mendapatkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang diterima dari bermacam-macam sumber. Yang kedua, keterampilan kemanusiaan atau human skill, yakni kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik sebagai individu atau kelompok. Manajer membutuhkan keterampilan ini agar dapat memperoleh partisipasi dan mengarahkan kelompoknya dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga, keterampilan administratif atau administrative skill, yakni seluruh keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk mengikuti kebijaksanaan prosedur, mengelola dengan anggaran terbatas, dan sebagainya. Keterampilan administratif adalah suatu perluasan dari keterampilan konseptual. Manajer melaksanakan keputusan-keputusan melalui penggunaan keterampilan administratif dan kemanusiaan. Dan yang terakhir, keterampilan teknik atau technical skill, yakni kemampuan untuk menggunakan peralatan-peralatan, prosedur-prosedur, atau teknik-teknik dari suatu bidang tertentu seperti akuntansi, produksi, penjualan, atau permesinan, dan sebagainya. Pada slide ini menampilkan bagan keterampilan manajer. Jika dilihat dari gambar, kita sudah bisa melihat perbedaan porsi keterampilan oleh tingkat-tingkat manajemen, mulai dari manajemen tingkat bawah, manajemen menengah, dan manajemen puncak. Pada manajemen tingkat bawah,
Keterampilan yang mendominasi yakni keterampilan teknik dibanding keterampilan administratif, kemanusiaan, dan keterampilan konseptual. Sebaliknya, di manajemen puncak, keterampilan yang paling mendominasi yakni keterampilan konseptual. Kemudian diikuti dengan keterampilan kemanusiaan, keterampilan administratif, dan keterampilan teknik. Berikut link video contoh penerapan materi ini di dunia pekerjaan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.